untuk bahas ini tenang aja. Di sini kita nggak akan serius-serius banget membahas topiknya ini. Kita akan bahas topik ini dengan yang santai-santai aja. Jadi kalian semua yang nonton ini nggak akan pusing-pusing banget dari awal nonton podcast kami. Oke, untuk poinnya aja. Karena setiap kita belajar itu kan pasti yang paling bekerja itu adalah otak kita, benar sih? Iya betul banget. Baik kita gunakan otak kita untuk menangkap informasi, mencerna, baik pun untuk berpikir. Jadi segmen kali ini kami akan mendapatkan teman bagaimana cara berpikir yang lebih baik lagi dan juga menggunakan kinerja otak kita biar lebih bagus. Iya benar banget. Pokoknya setelah mendengar ini kalian bakal bilang, oh ternyata begini ya kenapa aku suka lupa, karena begini cara proses otak bekerja. Nah, soalnya kita masuk ke segmen yang pertama. Ya, check it out. Baik, segmen yang pertama kita akan membahas tentang persepsi. Bagaimana sih cara kita nangkep, memberi makna ke informasi. Nah, gitu ya. Oke, jadi aku bakal jawab pertanyaan dari kamu ya. Untuk dari aku ini ada contoh gampangnya. Contoh gampangnya ini misal ada dua orang yang lihat grafik yang sama nih. Tapi dua orang itu tuh lihat grafik itu tuh dengan pemahaman mereka yang sendiri, ngerti mereka yang bisa gitu. Jadi kan dari sini kita tahu nih persepsi orang kan berbeda-beda. Nah, dari contoh itu kami bisa simpulin kalau ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi tiap orang. Yang pertama itu bisa moodnya, yang kedua bisa pengalaman pribadi dia, Ya. bahkan yang ketiga itu bisa ekspektasi tiap orang. Jadi ekspektasi yang dimaksud itu adalah apa bayangan yang dipikirkan dia kalau diberikan suatu pertanyaan yang sama. Jadi intinya kalaupun kita diberikan situasinya, kalau diberikan pertanyaan yang gampang tapi pemikirannya udah terlalu jauh ataupun sedang udah stres, maka pertanyaan yang gampang pun nggak bisa dijawab dia. Iya, benar itu aku banget sih, kayak aku lihat soal yang rumit itu udah berpikir kayak oh ini bakal susah banget. Ternyata setelah dijelasin oleh dosen, Ya. nggak serumit itu. Oh, jadi memang kita udah berpikir overthinking, kejauhan mikirnya. Iya, Iya. gitu ya teman-teman. Nah, makanya itu sebenarnya yang sulit itu bukan materinya, tapi cara kita untuk menghadapi suatu Iya. masalah itu. Makanya kita nggak boleh panik sebelum melakukan suatu hal ini. Iya. Oke, next kita bakal bahas tentang atensi alias play. Next kita bakal bahas yang pertama itu atensi alias fokus. Nah, jadi atensi ini adalah fokus ke satu titik masalah di antara banyaknya masalah yang lain. Nah, iya benar. Ini penting banget karena di dunia ini terlalu banyak banget distraksi ya. Kayak baru mulai belajar, kita udah otomatis scroll TikTok, gitu lagi gitu orang loh, masih gampang distract gitu ya. Iya, benar banget. Nah, sama. Atensi itu ada dua versi. Yang pertama, fokus di tengah gangguan yang sangat banyak di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, fokus lama tapi kita tidak terganggu gitu loh. Sama aja kayak yang dibilang kalau kita tadi. Kalau sebenarnya kita mau mencoba dua-duanya itu, kalau ujung-ujungnya handphone kita di sebelah kita, Iya. kan kita pasti terpikirkan, ini Iya. lebih seru nih. Iya. Oh iya, distract gitu ya. Iya. Nah, makanya kalau belajar itu bohong jika ada orang yang bilang bisa fokus kalau di sampingnya ada HP sambil belajar itu Iya. bohong banget. Karena kalau udah ada HP di sebelah kita, otomatis kita bakalan Iya. megangnya HP, nggak akan fokus ke pelajaran kita ini. Bener banget, yang kayak gitu tuh yang bikin capek sih. Iya. Nah, karena kan hasil yang kita dapatkan dari belajar itu bakalan susah masuk juga di otak kita. Nah, oke, untuk segmen ketiga itu Kita overbreak. Yes. Oke, kita masuk ke segmen yang ketiga yaitu mengenai memori. Nah, memori ini berkaitan dengan cara kita untuk menangkap apa informasi yang sudah kita dapat. Informasi itu nempel nggak atau hilang begitu saja. Ada kayak istilah masuk kanan, keluar kiri. iya. Oke, baik. Aku akan menjelaskan tiga hal yang paling penting. Yang pertama yaitu memori sensori. Memori sensori ini seperti nangkep info tuh cuma sekilas doang. Kayak kita dengar suara motor gitu kan, kita cuma
sekilas aja kan. Iya. Terus yang kedua yaitu memori jangka pendek, yang dimana kayak kita itu menyimpan memorinya tuh cuma sebentar aja, kayak misalnya nomor nih, kita ingat nomor, yang kita hafal tuh cuma beberapa gitu, yang lainnya enggak gitu, susah menghafal gitu. Terus yang ketiga itu memori jangka panjang, yang dimana kita tuh bakalan nginget terus gitu, kayak masa kecil kita, nama teman, nama sahabat, itu bakalan kita ingat terus. Oke. Jadi kan kayak makanya tiap dosen menjelaskan, kan itu dalam satu waktu. Jadi ya wajar kalau misalnya kayak kemana ya ini informasi yang dosen berikan gitu. Nggak nempel gitu ya? Iya, jadi kayak nggak nempel. Kalau aku sendiri sih teknik yang paling gampang yang aku biasa lakuin itu kayak pengulangan berjarak. Jadi kayak belajar sedikit, terus kita kasih space waktu Iya. untuk istirahat, terus kita ulang lagi pelajarnya. Nah itu bikin kita gampang mengingat suatu pelajaran yang udah kita pelajari. Iya, hal gitu ya. Oke. Betul, supaya informasi yang diberikan itu bisa masuk dalam jangka yang panjang. Nah, teman-teman itu bisa melakukan yang namanya pengulangan, Iya, benar banget. pemahaman, Iya. dan juga mengerti informasi itu memiliki makna apa aja. Iya, benar. Jadi nggak sia-sia informasi yang teman-teman dapat gitu. Iya, kalau kita gabungin dengan kehidupan sehari-hari itu bakalan mudah masuk. Oke. Next di selanjutnya Retensi, oke. retensi. Ulang nggak sih? Udah langsung aja. Udah masuk aja itu. Oke, segmen selanjutnya itu kita akan masuk ke retensi. Apa itu retensi? Retensi itu adalah kemampuan kita dalam mempertahankan info jangka panjang. Dan sederhananya itu buat nahan informasi supaya nggak cepat hilang gitu loh. Nah, contohnya gini, kayak misalnya aku belajar materi hari ini, dan terus besoknya itu atau lusa sampai minggu depan ingat poin pentingnya aja gitu. Nah itu bikin kita mudah untuk mengingat dalam jangka panjang, dalam jangka panjang. Nah kita itu ingatnya poin-poin pentingnya aja. Iya, yang lainnya nggak penting, kayak nggak ingat lagi kan. Yang penting kita ngerti. Oke. Nah, buat ningkatin retensi dalam diri kita sendiri itu sebenarnya gampang. Iya. Yang pertama itu informasi yang udah kita dapat itu kita bisa ulangi sendiri. Habis itu kita pahamin. Setelah kita pahamin, kita lakukan yang namanya latihan. Nah, yang latihan itu gunanya buat apa? Supaya menantang otak kita untuk mengingat kembali informasi yang kita dapat itu sesuai atau enggak. Nah, yang terakhir kita buat contoh sendiri. Jadi informasi tersebut bisa selalu terngiang-ngiang di otak kita. Jadi kita di sini. Iya. Dan yang belajar aktif juga itu bisa lebih nempel daripada cuma nggak baca doang, gitu kan. Nah selanjutnya itu ada berpikir kritis. Iya. Nah, berpikir kritis itu kemampuan buat ngecek apakah suatu info itu benar-benar masuk akal atau bisa dipercaya atau enggak lah sih gitu. Benar banget, karena zaman sekarang kan zaman modern nggak sih Iya, digital kan. benar. Jadi Iya. banyak info tapi nggak semuanya valid. Iya benar. Jadi kita harus menangkap info yang benar-benar fakta dan Iya, Akurat. gitu lah. benar banget. Tapi kadang kalau Kadang ngeliat kita berita di itu TikToknya langsung mikir gitu nggak sih, kayak bener nggak sih ini valid atau enggak nggak sih? view-nya banyak berarti benar mungkin Iya. kan? Iya. Jadi kayak nggak cuma di aja sih kan, kita nyari di internet lain kita juga bisa kan. Jadi saya referensi sampai benar pendapat yang benarnya. Itu bener banget. Jadi kan kayak coba kita bikin mind map, habis itu coretan-coretan gitu kan, habis itu kayak buat apapun itu, jadi kayak mind map, coretan. Jadi dari situlah kita bisa ngelihat nih ini penting apa enggak info yang kita kasih. Benar atau enggak ya? Nah, fakta atau enggak ya? jawabannya itu penting apa enggak dari yang kita dikasih gitu. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Iko ngambil bagian aku loh, segmen 6 ya. Ya. Betul banget. Nah, segmen yang selanjutnya itu kita masuk ke berpikir kreatif. Nah, Oke. berpikir kreatif itu kalau berpikir kritis itu kita menilai berpikir kreatif itu menciptakan cara belajar yang paling cocok buat kita dengan cara berpikir kritis dan kreatif. Nah, Berarti gitu. intinya kreativitas itu muncul ketika kita dapat
ketika Mbak info yang lama Iya. kita gabungin sama info yang baru. berarti Ya, ya? bener banget. Iya. ya. Jadi hal kreativitas itu berarti bisa dilatih berarti ya untuk ditingkatin ya. Iya. Oke. Jadi kayak selain kita berpikir kritis, kita juga bisa berpikir kreatif ya. Iya. Oke. Pokoknya jika kita belajarnya makin kreatif, makin enak tuh belajar. Iya. Wow, iya, iya. Boleh juga itu ya. Selain itu ada kolaborasi proses kognitif juga nih teman-teman. Hmm. Sila mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara kolaborasi kognitif. Sabar. Baik, kita akan masuk di segmen kolaborasi proses kognitif. Boleh. Jadi dari proses ini belajar itu sebenarnya barengan sih, kayak mulai nih dari persepsi kita nerima info, habis itu atensi kita fokuskan satu titik, habis itu di bagian memori kita menyimpan semua informasi yang kita dapatkan kan. Nah habis itu waktu di retensi kita mempertahankan informasi-informasi itu, informasi yang akurat aja. Nah selanjutnya kita berpikir kritis, jadi informasi ini kita mulai menganalisis nih, dari informasi kita bisa membedakan mana yang benar mana yang enggaknya. Nah, habis itu dari informasi itulah kita bisa berpikir secara kreatif juga. Nah, Mengembangkan ide. kita Iya. bikin ide gitu kan. Jadi intinya itu kalau kita mau menjadi orang yang bisa berpikir secara bagus itu intinya salah satu dari yang semua yang Naima bilang itu nggak boleh hilang berarti ya. Iya, benar Iya. banget itu Alex. Kalau hilang hancur dong semua nanti. Iya. Benar banget itu. Makanya penting banget itu untuk otak kita bekerja nggak sih? Mana yang penting dan mana yang harus kita. Intinya semuanya satu lah ya. Iya. Jadi kita pilih aja kan informasi itu. Oke guys. Mungkin podcast kami mungkin sampai sini aja. Jadi Azura bisa lanjut. Oke, semuanya dari podcast kami cukup sampai di sini. Semoga kalian puas dengan apa yang kami sampaikan dan semoga kalian bisa menerapkan pelajaran kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu benar banget sih, dan semoga juga dari teman-teman semua yang udah nonton video kita, teman-teman bisa mengambil kesimpulan kenapa sih tiap belajar itu kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang gitu kan guys. Nah, jadi setelah teman-teman nonton video ini, jangan cuma ditonton doang, tapi teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman, dan juga teman-teman kenalin cara belajar diri sendiri buat diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu kalau menggunakan cara belajar teman-teman sendiri, jadi otak itu gampang dan nyaman buat teman-teman sendiri. Bener banget, dan terus coba eksperimen gak sih teknik belajar yang baru, dan kadang cara simpel lebih cocok buat kita. Iya, benar selain banget. bereksperimen kita juga peluang apapun itu kita bereksperimen, experience apapun itu gitu kan. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton podcast singkat kami ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat siang. Assalamualaikum. Tereng, teng, tereng, teng. Cabut. Astagfirullah.